Oke, terima kasih. Shalom, selamat sore semuanya. Hari selamat ini sore. hari Salam, ini salam. kita sama-sama kita akan satu visi dulu. Untuk pertama, kita sudah tahu, kita pertama itu pemetaan daerah. Dan daerah itu kita sudah atur masing-masing, yang Sumatera, yang Jawa, terus Kalimantan, dan Sumapua. Jadi yang pertama itu adalah pemetaan sudah kita lakukan, kita lihat chapter-chapter yang lama mana kita bisa saling mengunjungi. Itu pertama. Yang kedua itu airlift landlift itu mungkin kalau dulu kita sebulan bisa jalan sekali, tapi kalau sekarang ini hampir setiap minggu kita bisa jalan. Seperti yang lalu DKI 1 sudah ke Lampung, ini DKI 2 mau ke Semarang, dan DKI 3 seterusnya. Jadi kita bergilir dengan 30 sekian regional, kita akan antar regional terus. Tapi kalaupun di regional ada yang kurang mengerti dalam empat pilar ini, nanti kita bisa undang dari nasional, mulai dari doa, TNT, airlift landlift, dan PICT. Ini adalah empat pilar dari nasional. Dan saya minta kalau bisa semua regional harus ada departemennya empat pilar ini. Terus tadi yang Pak Pran juga ada kasih masukan mengenai airlift landlift ini, virtual airlift, supaya ke depan ini kita tidak bentrok dengan yang daerah-daerah lain. Sebaiknya kita untuk Sumatera, kita harus ke Pak Pran dulu pertama. Yang kedua, yang Pulau Jawa, mungkin Pak Peter dan Pak Amin karena terlalu luas. Dan untuk Kalimantan juga Pak HG ya. Terus Pak Sumapua, Pak Budiono. Dan Pak Budiono ini baru-baru sudah dikunjungi dari Sulawesi 1, terus minggu yang kedua Sulawesi 2, mungkin mereka agak kewalahan. Jadi supaya kita jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jadi ke depan pemetaan ini kita harus bikin yang lebih pas lah ya. Yang kedua, donor darah. Donor darah ini kita dari nasional sudah menentukan waktu, bulan, dan tanggal. Jadi 1 tahun itu kita 4 kali donor, dan bulan-bulan berapa sudah ada, cuman saya belum sempat ke kantor nasional untuk tanda tangan, dan itu kita akan kirim ke seluruh regional. Nah, kita dari nasional minta sebaiknya kita kalau ada donor darah itu kita buat bulan dan tanggal yang sama, supaya hasilnya bisa maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai kedukaan, kita kedukaan itu dari nasional, kita khusus untuk nasional ya, nasional board, dan regional masing-masing juga bisa buat seperti yang nasional board sudah lakukan. Yang kita lakukan Pak Tegli contohnya, terus Pak Talas, yang terakhir Pak Aweng yang di regional, kalau bisa kita buat sama seperti itu aja. Saya kira arahan saya mungkin yang 3 inilah kita fokus dulu 1 tahun, program kerja 1 tahun ke depan. Nanti tahun berikutnya baru kita pikirkan ada tambahan atau gimana, nanti kita sama-sama pikirkan. Jadi untuk 1 tahun ke depan ini program kerja kita fokus yang 3 ini dulu saja. Saya kira arahan saya dari nasional itu aja, supaya maka hari ini kita undang RDD sama RDDD supaya kita ini tidak bicara nasional atau regional, tapi ini kita di dalam ini adalah tim dari nasional. Karena airlift landlift ini tidak bisa sendiri. Kita bukan Superman, tapi kita super tim. Kita tim itu harus solid. Saya kira itu aja. Kalau ada tambahan dari Pak Fran, terus dari Pak HG, kalau Pak Amin ada, Pak Peter, Pak Budiono, silakan. Terima kasih. Itu dulu. Ya, mungkin Pak Fran. Silakan Pak Fran. Dibuka speakernya Pak Fran. Pak Fran. Iya, Pak. Oke, Pak.
Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Hardi. Saya kira betul teman-teman. Jadi pengarahan dari Pak Hardi tadi sudah mengerucut ya. Tinggal teman-teman, ayo kita melengkapi mana yang kurang dan mana yang bisa kita sempurnakan. Bagi saya, yang saya pahami adalah pelayanan airlift and landlift ini adalah salah satu bagian dari 4 pilar itu, yaitu bisa kita anggap sebagai tools ya untuk mendorong, memacu perkembangan dan pertumbuhan regional dan khususnya chapter yang mengarah kepada member dan chapter ya. Nah, teman-teman, kalau saya melihat bahwa pelayanan di airlift and landlift ini, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, saya melihat dua hal yang besar, yaitu nomor satu adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Ini yang harus kita targetnya seperti itu. Pelayanan yang kualitatif sudah berjalan seperti ini ya, seperti yang kita mulai bagaimana Lampung bisa menerima suatu pelayanan dari DKI 1 yang merupakan suatu karya pelayanan yang sangat komplit ya, membawa 4 pilar, dan saya sih sangat diberkati. Oleh sebab itu saya juga menyarankan teman-teman bahwa model seperti yang dilakukan ini boleh juga kita multiplikasi ya dengan 4 pilar yang masing-masing bersaksi. Jadi firmannya sedikit dan pendek, tetapi kesaksian mengenai masing-masing pilar itu menjadi cukup besar. Dan itu yang memberkati teman-teman dari Lampung ini. Nah, kemudian saya melihat juga begini, bahwa untuk memudahkan koordinasi secara nasional nanti, saya pikir kita harus tetap menggunakan suatu pola-pola koordinasi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Hardi sebagai pemimpin kita di airlift and landlift ini, yaitu kita harus mengatur lalu lintas ya, terutama Indonesia ini kan kita bagi perwilayahan. Sumatera saya diminta untuk mengkoordinir, kemudian Pak Budiono di Sumapua, Pak Amin dan Pak Peter di Jawa dan seterusnya. Maka setiap regional yang mau memasuki regional tertentu dalam pewilayahan itu baiknya juga harus diatur oleh satu koordinatornya tadi. Sebab apa? Kita di airlift and landlift ini kita sudah mempunyai data yang komplit mengenai pemetaan. Mana yang lemah, mana chapter yang sudah cukup kuat, dan seterusnya. Sehingga kebutuhan persisnya kita juga ada datanya juga. Nah, dari situ nanti baru kita buat pengaturan sehingga sedemikian rupa sehingga yang kita mau bawakan itu benar-benar kebutuhan dari regional dan chapter-chapter yang bersangkutan itu. Nah, teman-teman, model saya ulangi yang dilakukan DKI 1 adalah model di mana 4 pilar dibawa. Ya. Jadi bagaimana 4 pilar ini menjadi salah satu model yang sangat baik. Kalau saya diizinkan, saya akan sharing satu, ini mungkin 3 menit ya. Sangat benar bahwa Demos Zakarian mengatakan bahwa pelayanan di FGBM FIRs kembali kepada akar kerohanian. Itu sangat betul. Nah, dari akar kerohanian itu, kemarin sangat elaborasi dari teman-teman DKI sudah cukup sangat baik. Ya, sangat baik apa yang perlu dilakukan dari sudut pandang masing-masing pilar. Tapi saya mau sharing apa yang terjadi di Batam. Ya,
daerah asal saya dan di daerah di mana saya juga boleh dibesarkan. Maka salah satu karakter Kristus itu adalah kemurahan hati dan kesetiaan. Sebab nilai yang kita pakai di dalam pelayanan itu adalah FAST sekarang itu. Faithfulness, accountability, submission, dan transparency. Submission, kalau teman-teman tadi malam mengikuti Palembang yang regional leader meeting, Pak Rudiap membawakannya dengan sangat baik, sangat lengkap, dan kita perlu submission di dalam pelayanan ini. Tetapi kali ini saya mau mengambil dari sisi yang lain, yaitu dari faithfulness, dari kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang kalau dijabarkan disebut long suffering. Ketika seseorang sudah teruji dengan berbagai-bagai kesulitan, tapi dia tetap eksis di dalam kesetiaannya, itulah long suffering di dalam kesetiaan. Dan salah satu hal yang cukup baik ya untuk kita ajarkan adalah kemurahan hati di dalam kesetiaan itu. Nah, ada pribadi, saudaraku, kalau di Batam ini ada chapter Nagoya 1. Ya, itu ada satu leader yang cara pendekatannya kepada leader yang lain, ya, dengan begitu memperhatikan kebutuhan itu. Di dalam teaching and training itu open your heart, ya. Open your heart, open your hand, open your wallet. Ya. Nah, satu pribadi ini namanya Peter Sebastian. Ya. Mereka di dalam meng-approach para leader itu demikian rupa sehingga chapter itu menjadi sebuah keluarga, di mana Pak Peter itu bisa merangkul mereka, bahkan mereka yang kekurangan diberikan pekerjaan. Mereka yang ada kesulitan, bawakan apa yang diperlukan di dalam keluarga itu. Sehingga sedemikian rupa, saudaraku, sehingga ketika melihat Peter, itu mereka melihat bahwa ini adalah sosok yang betul-betul menjadi teladan. Nah, demikian juga sedemikian rupa sehingga Nagoya 1 itu bertumbuh menjadi chapter yang membernya kebanyakan sampai 40 lebih mau ke 50. Ya. Nah, kemudian pendekatan yang sama teman-teman itu juga dilakukan pada chapter baru yang ketika ia mau melahirkan Nagoya 2 dan Nagoya 3. Maka Pak Peter bisa mampu menghasilkan sebuah duplikasi, menduplikasi pola pertumbuhan dan perkembangan chapter itu. Sehingga dengan pola yang sama yang dilakukan di Nagoya 1, ia hari ini bisa membangun Nagoya 1, Nagoya 2, Nagoya 3, dan bahkan Nagoya 4. Nah ini teman-teman, bisa disetting ke ini soalnya harus di mana karakter itu memang juga menjadi salah satu kunci di dalam pertumbuhan. Nah, fungsi-fungsi dari luar itu memang harus ada kuantitatif tadi. Kalau pendekatan kuantitatif itu ya kita boleh dengan mendatangkan satu pengajaran yang cocok, yang sesuai, melakukan satu koordinasi seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, harus mengatur agar semua pelayanan persis kecil suaranya dibutuhkan oleh chapter itu. Saya kira demikian dulu. Saya percaya masih ada teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Frans. Supaya acara kita siang ini bisa efektif, ya. Jadi pengen kita juga dengarkan masukan dari teman-teman yang ada, permasalahan yang dihadapi apa, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, supaya pada kesempatan siang hari ini kita boleh saling mengisi, ya. Silakan teman-teman dari
regional mana? Sebutkan nama. Ya, silakan. Silakan. Siapa yang mau mulai dulu? Silakan, Pak Yosep. Mau? Salam Pak Ari, salam. Pak Anton Simanjuntak dari mana, Pak? Iya, Jabar 5. Direktur Elim Lelip Jabar 5. Silakan Pak Anton. Apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Ini kan terima kasih buat kesempatan kita ini. Hal seperti ini sangat perlu ya kita lakukan untuk kita masing-masing daripada regional untuk berkoordinasi khususnya di Direktur Elim Lelip ya gitu ya Pak ya. Tadi saya setuju sekali itu yang sampaikan Pak Frans, di mana pelayanan itu ya pelayanan Elim Lelip ini kita mesti ada koordinasinya Pak. Kita mulai terkoordinir, mengkoordinirnya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya gini, siapa yang mengkoordinir untuk pelayanan Elim Lelip di setiap regional? Apakah masing-masing regional langsung saja ke regional lain dalam bekerjasama itu? Apa diatur daripada nasional direktur pelayanan Elim Lelip ini antar regional ya Pak ya? Apakah diatur dan nasional? Apakah inisiatif dari masing-masing regional itu sendiri? Ya, bisa nggak seperti itu, ya kan? Nah, kalau saya, ya saya bertanya, saya mengajukan usul juga ya Pak, maaf Pak. Jadi kalau saya memang diatur dari nasional direktur Pak. Nasional direktur mengatur pelayanan dari regional ke lain. Tadi Pak Frans menyatakan ada masing-masing ininya ya, pengaturannya ya, masing-masing wilayah maksud saya. Wilayahnya masing-masing. Jadi enggak misalnya ke Jabar 5 langsung ke mana Sumatera, mungkin kejauhan kan gitu kan. Mungkin Jabar 5 ya di Jabar atau Jatim kan begitu. Mungkin seperti itu pengaturannya Pak. Nah, menurut saya itu aja yang saya mau ajukan Pak. Kami di Jabar 5 ya cukup solid ya. Kami untuk pelayanan di Jabar 5 sendiri, pelayanan Lelipnya itu kami Jabar 5 kan ini Pak, luas daerahnya Pak ya. Dari Depok, Bogor, sampai Sukabumi, sampai Cianjur. Nah, ini dari Depok pelayanan Sukabumi itu udah Lelip Pak. Di antara Jabar 5 gitu loh. Saya bikin Lelip aja gitu. Jadi ada namanya program kami, program pertukaran pelayanan. Gitu. Kalau gereja kan program pertukaran mimbar. Kami menamakan program pertukaran pelayanan. Pelayanan antar masing-masing area. Nah, kami di Jabar 5 ada 6 area 1, area 2, area 3, area 4, area 5. Nah, di area 1 melayani ada 6, misalnya seperti itu Pak. Area 2 melayani area 5 dan sebaliknya dan seterusnya. Itu pelayanan Lelip yang kami lakukan dalam satu regional. Nah, kalau kemudian pertanyaan saya tadi kembali tadi Pak, saya ulangi, bagaimana kalau pelayanan antar regional Pak? Pak Hardi sebagai nasional direkturnya Pak. Ya silakan Pak Hardi. Itu aja Pak. Pak Hardi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton dan seluruh RDD ya semuanya. Untuk antar regional itu sebaiknya harus melalui wilayah masing-masing. Seperti kalau antar regional, kalau kita tidak diatur oleh masing-masing wilayah, itu akan jadi kurang efektif ya kalau saya lihat. Itu kalau mau ke Sumatera harusnya melalui Pak Fran dulu. Jadi kita tahu yang sudah dikunjungi kemana, kita harus tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semua regional itu kita akan atur semuanya. Dan semua regional kita akan jalankan. Mulai dari DKI sampai dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan, seterusnya. Itu 30 sekian regional kita akan jalan terus. Jadi saya kira ke depan itu ya, untuk virtual ini, setiap minggu mungkin kita bisa lakukan, supaya kita bisa memenangkan jiwa ya. Semuanya bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya pikir sebaiknya untuk wilayah masing-masing, tolong ya kita memang agak sibuk ya kalau untuk ke wilayah masing-masing. Tapi ya kita kalau sudah diberi
jabatan ya kita harus tanggung jawab lah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan, Pak Budiono? Silakan. Jadi Pak, sekali lagi Pak, maaf Pak Hadi, maaf. Jadi ada pengaturan wilayah ya Pak ya, Pak Hadi ya? Iya, di dalam benar, regional Pak. ada pengaturan wilayah. Ya. Oh gitu. Jadi kalau Bapak dari Boleh regional Bandung, kalau Jabar 5. mau ke Sumatera bisa dengan Pak Fran. Kalau mau ke Kalimantan siap. bisa dengan Pak Hage. Terus kalau mau ke Sumatera bisa dengan Pak Budiono. Jadi kita udah atur masing-masing. Oh gitu Pak ya. Ya, sebaiknya begitu Pak. Lebih terfokus lah gitu ya. Supaya jangan kayak kemarin dari Sulawesi 1 baru seminggu ke Pekalongan, terus dari Sulawesi 2 minggu kedua juga ke sana ya Pak Budiono, benar ya Pak ya? Betul Pak Ardi. Itu Pak Saya Murtopo, pikir memang itu buat kenal gitu loh Pak Ardi. Karena kan saya kan ditugaskan untuk Sumapua. Lah teman-teman Sumapua kan sedangkan saya belum kenal gitu loh. Jadi tapi dengan diundang ada pengaturannya. Pak Murtopo sempat telepon nanti saya, pengaturannya kita akan jalankan. Agak kewalahan ya. Jadi saya kira nanti ke depan kita atur lah supaya lebih bagus ya. Ya Pak Hagi tadi pagi ke Kalimantan Malaysia ya Pak ya. Pak Hagi ya. Pak Hagi silakan kalau ada tambahan, ayo. Speakernya dibuka. Aku kemudian orang buka. Halo. Ya, silakan. Halo, jadi sementara saya lebih banyak berhubungan dengan Kalimantan ya, terutama Kalimantan Barat. Mereka lebih aktif, jadi daerah-daerah selain Kota Pontianak, saya suruh lebih aktif lagi seperti di Sintang dan sebagainya. Khususnya di Kalimantan Utara masih sangat minim, bahkan dari teman-teman Kaltim juga belum ada gerakan apapun. Dan saya sudah tanya kemarin di Balikpapan, orang-orang lama hilang 15, cuman masuk yang baru 5 gitu kan. Dengan di Samarinda orangnya itu aja. Cuma Pak Vincent Wijaya sebagai RP-NVP di sana itu sangat aktif. Hampir setiap minggu Pak Vincent itu bicara di setiap wilayah di seluruh Kalimantan. Jadi artinya secara Kalimantan memang dikoordinir dengan baik sama Pak Vincent. Sehingga untuk membuat acara Zoom di luar acara tetap mereka itu masih belum kelihatannya belum mau move on lah. Jadi misalnya kalau Kalimantan Barat setiap Sabtu dan Senin ada doa. Kemarin Senin Pak Vincent bicara. Hari ini Pak Vincent bicara juga untuk Kaltim Utara, untuk doa jam 6.30 sampai 7.30. Saya ikutin terus. Terus perjalanan orang Sintang ke beberapa kota kecil, saya ikutin terus. Dan mereka masih dengan acara-acara tetap mereka. Dan mereka sudah sangat rutin dengan itu. Bahkan di Kalsel itu kalau nggak salah setiap hari Kamis ya atau Jumat saya lupa. Nah itu pun banyak diisi Pak Vincent juga. Sehingga saya berpikir Pak Vincent sangat aktif, ya bagus sekali ya. Jadi saya lebih mencoba mengakomodasi yang dari luar negeri, dari Malaysia, mungkin nanti dengan Australia, Pak Adam, kita akan arahkan untuk bicara dalam bahasa Inggris di Balikpapan. Kemudian beberapa wilayah kalau kita terjadi crossing ya, misalnya dari NTT itu kemarin kita atur untuk acara penyembuhan karena COVID makin banyak katanya, ya mungkin saya lain kali harus koordinasi dengan Pak Budiono ya. Nah kalau suatu ketika orang dari Malaysia mau bicara di Sumatera misalnya kita yang ngatur, nah saya nanti akan hubungi Pak Frans. Demikian juga kalau ada teman-teman yang mau ke Kalimantan, nanti bisa hubungi saya dan nanti kita hubungkan di masing-masing. Siap Pak Hagi. Untuk Kalimantan cukup aktif sih mereka. Hanya dalam penjangkauan jiwa kelihatannya masih sama ya Kaltim, Kalsel, Kalteng. Hanya Kalbar yang cukup efektif kelihatannya. Dan saya mencoba untuk menggerakkan orang teman-teman kita di Kalbar untuk ke Kalimantan yang lainnya nanti. Untuk lebih banyak bersaksi. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Dani Mande sama Pak David Sadikin untuk Lampung
itu bisa diadakan juga di Kalimantan itu di setiap wilayah. Karena itu saya lebih suka kalau memang setiap 4 pilar itu ada narasumbernya. Kemudian diakhiri dengan question and answer, itu paling bagus itu. Kalau saya dulu terbang ke sana sini, selalu saya ada bikin acara tanya jawab. Pada hari-hari terakhir saya selalu berangkat Kamis atau Jumat, Sabtu paginya bikin breakfast meeting, terus diakhiri dengan tanya jawab. Seperti yang dilakukan Pak Dani Mande offline kemarin di Lampung. Saya ikutin acaranya dari awal sampai akhir juga. Itu sangat bagus sih, sehingga mereka lebih ngerti kan di daerah-daerah. Karena selama ini mereka terlalu banyak mendapatkan komando-komando dari atas, di bawahnya tuh mereka nggak ngerti apa yang harus dilakukan, Pak. Nah itu, jadi harus ada tanya jawab setiap kali ada kita Zoom meeting. Jadi tidak seperti ada firman Tuhan, kesaksian 1-2, udah itu selesai. Lebih baik selalu diakhiri dengan adanya tanya jawab dan adanya narasumber, itu paling bagus, Pak. Jadi Pak Dani Mande bisa bantu saya juga kalau berkenan untuk bikin di Kaltim dengan sistem yang Lampung itu, Pak. Ya, jadi thank you Pak Age. Jadi memang konsep ini atau itu saya dapatkan waktu saya berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat apa kira-kira yang efektif untuk di kita airlift ya. Jadi mungkin teman-teman semua itu bisa jadi masukan, karena saya dapat masukan banyak, mereka lebih suka seperti itu, lebih komunikatif ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sharing firman, tapi banyak bicara tentang ya kesaksian pengalaman kita, ya firman Tuhan sedikit, tapi pengalaman kita bagaimana kita melakukan ya apa yang kita sudah dapatkan ya. Itu Pak. Betul Pak. Ya, Pak Hage, dan mungkin Pak Dani bisa bantu atur untuk semua wilayah itu, Pak. Oke. Nah, teman-teman lain ini masih banyak nih yang masih mungkin ada ini Pak Yosep, saya lihat Pak Hardi. Pak siapa nih? Saya sendiri, Yosep dulu. Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal dulu dengan Pak Budiono. Mana Pak Budiono? Ya, halo Pak Yosep. Ya, salam kenal Pak Budiono. Ya, kita udah kenal udah lama Pak Yosep. Oh, sudah lama ya, cuma wajah udah nggak asing kalau bincang-bincang Pak Yosep ini. Iya, Pak Yosep. Iya, jadi silakan. Saya simpulkan aja. Nanti kalau pelayanan untuk antar regional, saya tunggu aja perintah dari Pak Budiono. Antar regional berarti regional yang ada di Sumapua. Nanti Pak Budiono yang atur. Ya, siap. Nanti saya minta Sulawesi Satu melayani Sulawesi tuntunan Dua. dari Pak Ardi dan teman-teman. Ya, ya. Jadi kalau khusus untuk Sulawesi Satu kan juga cukup luas. Yang kita mau layani itu kan Sulawesi Tengah, Tenggara, dan Ambon. Ya, jadi yang Sulawesi Satu kan wilayahnya itu. Jadi khusus Sulawesi Satu kan juga sudah sebenarnya untuk tugas saya itu lebih mau juga menambah chapter. Terus kalau untuk yang nasional saya tunggu juga perintahnya dari Pak Hardi seperti ini yang donor darah serentak nasional itu. Jadi Pak Hardi yang bikin program jadi secara nasional itu. Jadi gitu. Jadi nanti kalau bisa dengan Pak Budiono dikumpul RD semua yang semua ada grup tersendiri gitu. Jadi kalau udah tugasnya Sulawesi Satu melayani Papua, saya siap 2 minggu begitu. Ya, siap Pak Yosep. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi? Frans, Pak Budiono, Pak Hage, silakan. Saya ingin satu putaran aja menambahi. Pengalaman saya untuk bagaimana cara melayani yang baik. Ya, nanti saya belajar dari Maria, dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Artinya bagaimana? Artinya melayani yang baik. Kalau di saat-saat Zoom seperti sekarang ini, undang aja mereka untuk bicara, kita dengar, itu sudah satu pelayanan yang paling
maksimal saya lihat. Kemarin saya dengar dari Sulawesi 1 dan Sulawesi 2, Manado. Mereka disuruh melayani, bicara, semua suruh bicara, dan mereka semangat. Mereka bicara, ada yang bicara firman Tuhan, ada yang kesaksian. Kita dengar dan semua diberkati. Ya, terima kasih, itu aja. Silakan. Pak Age, mungkin ada yang mau. Ya, saya melihat kegerakan untuk yang movement itu sangat bagus juga. Jadi sekarang Banten lagi berbentuk dan pembicaranya Pak Herianto ya sebagai penanggung jawab untuk yang movement. Jadi Banten sekarang bergerak sangat cepat dan sore ini saya juga disuruh untuk doa penutup dan untuk mendukung Banten. Karena selama ini saya berada di Tangerang memang saya lebih banyak bergaul dengan Banten ya. Jadi saya berharap tuh untuk semua daerah juga sudah mulai digalakan adanya yang movement itu ya, yang sudah dirintis dari NTT segala macam, itu sangat bagus. Dan di Kalimantan Barat juga sudah dimulai itu untuk yang movementnya. Jadi mereka dari Sintang sudah akan menggalang anak muda. Saya pikir untuk semua daerah yang kita masing-masing kita bertugas, sudah bisa dimulai itu Pak, untuk generasi berikutnya. Jadi passing the button-nya bisa dimulai dari sekarang. Jadi itu dari saya aja. Kemudian di setiap daerah kalau bisa ada chapter yang berbahasa Inggris. Seperti kemarin saya lihat Pak Adam Teja bicara untuk Jabar 5 ya, yang berbahasa Inggris karena bahasa Inggris sepertinya lenyap ya, chapter berbahasa Inggris di Indonesia. Nah itu kita sekarang banyak pembicara yang gampang kita undang secara Zoom. Dari Australia teman-teman yang sudah bermukim lama di sana, itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus itu. Nah, jadi kita bisa jadikan pembicara semuanya itu. Kemudian yang dari Malaysia juga bisa untuk cross country ya. Dan mereka juga bersedia kita melayani di sana pakai bahasa Indonesia, terutama untuk kota Kinabalu dan lain-lainnya. Saya kira itu dari saya. Ya, oke Pak Age. Supaya kita bisa lebih tajam ya, mungkin Pak Hardi kita bicara tentang pemetaan ya, mungkin yang salah satu agenda kita ya Pak Hardi, bahwa kita harus mulai dari sekarang pemetaan di mana wilayah-wilayah mana yang kita harus prioritaskan, seperti yang dikatakan oleh Pak Hardi, jangan sampai satu regional itu dikunjungin terus ya, sampai dia bosan gitu juga. Jadi mungkin mulai dari sekarang diatur ininya pemetaan ini supaya secara ini kita bisa saling mengisi ya. Jadi itu ya Pak Hardi ya. Ya silakan Pak Hardi. Pemetaan itu kita sudah ada dan mungkin semua deputi sudah ada ya untuk pemetaan yang warna kuning itu. Dari situ kita sudah bisa kelihatan chapter yang sampai ke chapter itu kita bisa lihat. Tapi ya lebih pastinya setiap regional, maka hari ini kita undang RDD supaya kalau ada kesalahan, memang ya kita itu laporan itu tidak sempurna. Kalau ada kesalahan di mana ya kita tambah kurang di situ aja. Saya kira itu aja. Ya, ini Pak Hardi mungkin kita persamakan dulu ya Pak, untuk pemetaan ini. Sekarang ini mungkin agak berbeda pendekatannya untuk mengkategorikan chapter yang lemah atau chapter yang kuat itu mungkin kita persamakan dulu supaya jangan sampai rancu gitu, supaya pendekatan ini perlu sekali gitu ya. Jadi pendekatan pengklasifikasian pemetaan regional atau chapter-chapter mana yang lemah itu. Ya. Dari pemetaan itu udah kelihatan kalau satu chapter itu 7 orang, kita anggap itu baik ya. Tapi kalau di bawah 7, kita anggap itu kurang. Jadi ya maka itu kita lihat di regional, satu regional itu di bawah 16 chapter itu kita harus sering kunjungi. Saya kira nanti kita bisa lihat dari situ. Oke, ini masih banyak yang lain yang belum bicara. Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Dari tadi katanya mau bicara nih, silakan Pak Hardi. Dari DKI 2 ya, dua ya, silakan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hardi, Pak Dani. Saya ada beberapa memang yang saya ingin sharingkan di sini, mungkin bukan sharing tapi suaranya kecil. Suara kecil. Halo? Ya, sekarang lebih bagus. Oke. Jadi saya ingin pertama ini tadi sebenarnya Pak Anton sudah bertanya
Tapi saya ingin menambahkan pertanyaannya yang kedua itu, apakah kita kalau ingin berkunjung ke regional lain, kita harus melewati nasional, nanti nasional yang aturkan, atau kita seperti DKI 2 mau ke Sumatera, saya langsung ke Pak Frans. Nanti Pak Frans yang bantu aturkan regional-regional mana yang kurang semangat gitu ya, atau yang perlu yang lemah gitu ya. Kalimantan ke Pak HG gitu. Apakah akan diatur oleh Pak Hardi lagi dari nasional mengenai kemana-kemana aja kita bulan ini? Enggak ya? Ke masing-masing wilayah aja udah cukup. Oh, masih langsung ke Pak Frans gitu ya kalau Sumatera, ke Pak HG kalau Kalimantan. Iya, betul. Papua Pak Budiono, terus untuk Pak Amin sama Pak Peter bisa di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu terlalu banyak chapter ya. Siap. Nanti Pak Hardi boleh tolong share di WA Group ke kita kontaknya siapa-siapa aja yang kayak tadi itu. Boleh. Sumatera, Pak Frans, Kalimantan dan lain-lainnya. Harusnya dari struktur dari nasional sudah ada ya. Tapi pembagian wilayah nanti kita akan buat. Dulu kita sudah buat, nanti kita akan kirim lagi itu terus. Oke, thank you Pak. Terus yang kedua, usulan yang tadi mengenai Pak Dani sudah laksanakan di regional di Lampung itu bagus banget, bahwa kita tuh di akhir daripada virtual meeting itu ada semacam tanya jawab. Sebab yang selama ini kita tuh dikotakan dengan virtual meeting, susunan rundown-nya seperti ini, udah gitu selesai gitu loh. Nah, tanya jawab ini mungkin bisa memberikan satu pertanyaan dari regional yang lemah kepada kita yang berkunjung begitu. Nah, ini masukan ini bagus banget dan saya akan dari DKI 2 akan laksanakan nanti Selasa depan ini dengan regional Jawa Tengah 1. Ya. Dan yang ketiga untuk chapter bahasa Inggris yang Pak Hagi bilang. Ini juga usulan bagus banget. Hanya agak sedikit sulit di DKI 2 karena tahu sendiri DKI 2 itu kebanyakan orang-orang senior. Betul, yang movement dulu Pak. Nah, berarti mungkin nanti saya akan coba satu dengan director daripada yang movement, saya akan koordinasikan. Ini bagus banget sehingga nanti biasanya ke teman-teman kita yang di Australia atau New Zealand mereka mungkin lebih banyak pakai bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia di sana gitu. Jadi bagi mereka mungkin lebih baik mereka enak kalau bicara bahasa Inggris begitu. Betul. Ini dan bagus banget Pak Hagi. Bahasa Indonesia. Ya, benar-benar. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Saya rasa itu aja cukup dari saya. Terima kasih Pak Hardi, Pak Dani. Masih ada RDD dari wilayah mana aja nih? Silakan bisa menyampaikan. Silakan. Jadi tadi ini Pak ya. Jadi tadi mengulangi tadi Pak. Jadi kalau kita ke regional, misalnya ke Sumatera Utara, kami kan rencana dari Jabar 5 mau ke Sulawesi Utara Pak, Manado. Itu kami langsung ke sana aja Pak, regional sana Pak. Apa koordinasi dengan Pak Hardi atau siapa kita? Dengan Pak Budiono aja Pak. Pak Budiono. Oh ya, Sulawesi Utara, Manado, Pak Budiono ya. Oke. Nah, koordinasi sama Pak Budiono, kemudian koordinasi dengan regional sana gitu ya Pak ya, Pak Hardi ya. Iya. Enggak, ini konfirmasi aja. Gitu ya. Jadi gini, ya, Pak Anton. Nanti Bapak bisa kontak Sulawesi dulu. Sudah itu dia cukup pemberitahuan aja. Bapak Budiono, pemberitahuan aja. Ya, itu ya Pak ya. Supaya tidak bentrok ya gitu Pak. Jadi Bapak sudah ke Sulawesi. Nah, nanti kita akan. Tadi kan perihalnya gini Pak. Perihalnya kan gini masalahnya. Pak Budiono lebih tahu Sulawesi Utara chapter mana yang perlu dikunjungi gitu kan, maksudnya gitu kan, ya kan? Ya, kan Pak Budiono kan koordinator dari Sulawesi, kita bisa semua Sulawesi lah. Dalam hal Jabar 5 untuk ke Sulawesi Utara, nah, Pak Budiono kan lebih mengerti, lebih memahami chapter mana yang perlu dikunjungi ke sana. Ya, itu Pak maksud saya, hubungannya ke situ Pak. Jadi kita dari nasional sudah ada pemetaan masing-masing daerah. Jadi kita tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Jadi kita fokusnya ke chapter-chapter yang lemah dulu, ke regional yang lemah. Jadi dari pengalaman saya Pak ya, coba saya bisa berbicara sebentar. Dari pengalaman saya biasanya dari daerah-daerah itu meminta pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Nah, ketika kita sudah matching dengan mereka, misalnya
Contoh lah Pak Bobi katanya, oh di sana banyak COVID, sampai Pak Hengki Lianto sendiri kena COVID. Jadi mereka meminta pembicara yang bisa punya urapan penyembuhan. Lalu kita kenalkan dengan Albert Kang yang dari Malaysia. Lalu melalui Johnny Wu, Direktur Penginjilan Full Gospel di sana. Lalu kita bikin acara. Harusnya setelah kita udah fix begini, baru saya lapor ke Pak Budiono gitu. Jadi yang penting rencana kita jalan dulu. Karena itu gitu sesuai ya. kebutuhan mereka. Bukan gitu ya. memang kalau dari kita program, kita maunya dari chapter lemah. Tapi biasanya sebuah chapter itu punya kebutuhan. Ada juga yang punya kerinduan untuk memajukan chapternya, sehingga dia banyak mengajukan rencana-rencana. Misalnya dia kenal, kayak Pak Bobi sudah kenal seluruh Indonesia. Oh dia kadang-kadang bisa undang aja dari Medan, undang yang dari Kalimantan, undang yang dari Jawa. Nah mereka udah saling kenal sehingga acara berjalan aja mengalir apa yang ada, karena Zoom meeting sekarang lebih gampang kan, tidak makan biaya besar. Sesudah itu kita baru laporkan ke masing-masing wilayah punya yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi kalau lain kali saya bikin ke NTT ya sudah, saya nanti laporannya ke Pak Budiono. Tapi kalau saya ada Pemberitahuan dari mungkin ya. Lampung, pemberitahuan aja bahwa kami ada acara ini, kita di National Airlift Group langsung kita forward acaranya. Nah kalau ada masukan-masukan, nanti biar tambahan masukan itu dikasih ke kita, sehingga sebelum acara minimal 2-3 hari sebelumnya sudah tahu, sehingga perlu nggak dikoreksi acara ini. Jadi kalau ada tambahan ya kita bikin, tapi kalau nggak ada ya kita jalanin aja udah. Seperti itu Pak. Nah, jadi itu yang dari pengalaman saya seperti itu Pak. Ya Pak Age, jadi betul sekali seperti di Lampung itu, waktu kita melayani di sana, saya tanya kebutuhannya mereka apa dulu, ya regional di sana kebutuhannya apa, sehingga keluar itulah kita punya kemarin itu ya. Jadi memang kita harus tanyakan dulu kebutuhan mereka itu apa. Jadi supaya kita fokus, jangan kita jadi ibarat seperti dokter. Ya kita harus tahu dulu penyakitnya di mana. Ya baru kita diagnosa, kemudian kita kasih solusinya. Nah itu yang mungkin bagi teman-teman kalau kita mau airlift ini juga kita tanya dulu kebutuhannya apa, materi supaya materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan atau apa hasil diagnosa kita itu tepat, sehingga tidak bisa tepat sasaran gitu ya Pak Age ya. Betul. Ya silakan. Ini saya lihat ada dari Lampung. Ya silakan dari Lampung nih bisa bicara Pak Budi Laksono. Ya silakan. Ya silakan dibuka Pak Budi. Ya sambil menunggu Pak Budi mempersiapkan dulu, mungkin ada yang lain dulu ya, kasih kesempatan untuk bicara. Ya. Ada RDD Airlift, masih ada yang masih mau sampaikan? Pak Andi Coles. Ya, selamat siang Pak Denny Mande, Pak Hardi, salam kenal. Sorry nih saya sambil kerja jadi buka tutup. Jadi gini Pak, kalau saya melihat ya, memang kalau ada koordinator sih jauh lebih bagus. Jadi maksudnya kita berhubungan dengan penanggung jawab wilayah. Nah, cuman kadang-kadang kan kalau misalnya kita udah saling kenal. Contoh, saya dengan Pak Denny Mande kan dari DKI, saya dari DKI 3. Pak Denny Mande dari DKI 1. Nah, kalau kita udah saling kenal, mungkin kita bisa langsung. Jadi kalau misalnya nih, saya mau ke Sulawesi nih, tapi saya nggak punya kenalan di sono. Nah, mungkin bisa dijembatani, difasilitasi gitu ya. Nah, terus yang satu yang saya mau nanya, nih saya setuju banget dengan usulnya Pak Denny Mande, bahwa sebelum kita melakukan kunjungan ke wilayah, sebaiknya kita tahu dulu kebutuhan mereka itu apa. Jadi apa yang kita ke sana itu materi yang kita bawakan itu bisa cocok. Nah, saya punya usul begini. Mungkin, jadi biar nggak maksudnya kita nggak menclok-menclok. Jadi misalnya kalau kita dari DKI 3 melayani DKI 1, nanti minta waktu juga dari DKI 1 untuk melayani kita. Jadi feedbacknya seperti itu dulu. Nah, nanti besok lagi kita misalnya DKI 3 langsung ke Jawa Tengah. Nah, nanti Jawa Tengah juga
balik lagi melayani kita. Jadi mungkin tektoknya seperti itu jauh lebih enak kali Pak ya. Jadi biar bisa saling berkenalan juga. Jadi jangan DKI 3, DKI 1, DKI 3, DKI 5. Jadi mencrok begitu kayaknya kurang ini. Karena kalau kita ke wilayah lain, ke regional lain kan kita melayani. Nah, kita juga besok daerah yang sudah kita layani, mereka juga melayani balik kita. Jadi kita bisa kalau kita yang cerita kan kita menceritakan keadaan kita di regionalnya kita. Nah, kalau mereka melakukan kunjungan ke kita, mereka juga cerita regionalnya mereka. Jadi kita punya punya wawasan yang lebih bagus lah. Jadi saling mengetahui, saling bisa ini. Nah, tanya jawab di akhir acara itu menurut saya juga penting sekali. Dan itu bagus buat kita untuk bisa lebih kenal lagi. Mungkin itu Pak, masukan dari saya. Terima kasih, Bro Andi. Ya, Pak Denny Mandi, thank you. Ya, ini masih ada yang lain nih, belum? Silakan. Pak Budi sudah siap? Pak Budi Laksono? Ya, masih ada RED yang lain? Bisa angkat tangan yang belum bicara, silakan. Pak, silakan. Dari Pak Andi Wangsa. Ya, selamat siang orang-orang terbahagia di dunia. Saya mewakili dari regional Banten. Untuk lab and lab-nya saya ada wakil namanya Pak Daniel ya, Pak Daniel cuman nggak tahu nih lah, mungkin lagi sibuk dia belum ini. Jadi saya nanganin 2 departemen, sosial sama lab and lab, tapi saya saya ngangkat juga wakil. Nah, sewaktu-waktu saya ya sama-sama kerjanya sama gitu, cuman kadang-kadang kita kan keterbatasan waktu juga gitu loh. Dari regional Banten karena kita baru, kita udah dengar ya, nanti kita perlu bimbingan lah daripada yang senior-senior gitu ya. Jadi kita ngikutin aja gitu, Pak Hardi Wijaya itu aja. Ya mungkin dari saya itu dulu cukup lah, nanti kalau ada Pak Daniel masuk saya akan kenalkan supaya dia bicara untuk dia lebih muda dari saya karena kita perlu cari orang-orang yang muda untuk menjadi generasi kita gitu ya. Ya, itu aja mungkin dari saya, Pak Hardi Wijaya. Ya, salam semuanya. Salam Pak Pran juga, udah lama nggak ketemu nih. Oke Pak Hardi, makasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, ya, masih ada yang lain? Lampung silakan. Lampung belum siap. Ya, ini Pak Kris dari, silakan Pak Kris. Dibuka speakernya Pak Kris. Ya, silakan Pak Kris. Halo. Ya, silakan. Be strong and the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, perkenalkan, saya RVP 2 dari Jabar 5. Mau tanya, karena saya baru jabat RVP, saya kan banyak belum kenal. Sekarang kalau kita mau mengatur antara RDD, kita kalau belum punya nomor teleponnya mereka masing-masing, bagaimana Pak Denny Mandi? Ya itu tanya. Kita minta kepada siapa itu nomor-nomornya? Kita nih Pak Hardi nih. Pak Hardi nanti dikasih Pak Hardi. Kita bisa di-share lah untuk seluruh RDD. Di seluruh Indonesia, jadi kita bisa kenal semua, saling kenal Pak, nomornya HP masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Itu saya kira di grup Elip itu semua sudah ada. Kita akan semuanya ada di dalam, nanti Bapak bisa lihat siapa-siapa yang perlu dikunjungi. Terus semua regional presiden itu telepon-teleponnya kita sudah ada di dalam juga. Bapak sering di Elip itu Pak. Ya, sudah Pak. Tapi kan nggak semuanya Pak, nggak semuanya tercantum semua. Udah Pak, kita udah update terus Pak. Jadi ini kemarin yang baru kita juga baru masuk RP. Jadi Bapak kalau yang kurang jelas bisa tanya ke RP masing-masing aja. Jadi yang nyatet RP ya Pak ya, di RP ya. Bukan RP tapi ada sekretaris di sana. Nanti mereka bisa arahkan ke siapa yang perlu ditanya. Justru sekretaris di Jabar 5 ini baru Pak, jadi belum menguasai permasalahannya.
Oh gitu. Iya, Jadi iya, gimana? iya. Jadi Bisa kita bisa. belum punya daftar HP keseluruhannya. Ya. Kalau yang kenal kita tahu sudah ada. Kan banyak sekali yang nggak kenal juga, Pak, untuk daerah-daerah. Iya. Luar Ada saya pulau Pak misalnya. Kris. Ya, Pak Pak Dani Kris, Mande saya kenal sudah lebih 10 tahun ini. Pak Dani Mande. Dulu satu tim kita pelayanan juga sama Pak Dani Mande. Ya. Iya. Nanti di apa di grup itu ada saya Pak Kris. Iya, grup ada. Di Ya. grup apa AL. Bali, Ya, Bali mana Bali? Pak Anton sudah catat semua belum nomor-nomor HP-nya? Ada di grup Sudah. Pak Kris. Ada di grup. Ya, Nanti ya. kita koordinasi dengan mereka. Oke. Jadi Pak Kris ini atasan saya. Saya Jabar 5, saya di LLIP, Pak Kris RP-nya. Ya. Nah, nanti Pak Kris saya kasih informasi, masukan. Nah, ya. Apa ada datanya saya laporkan nanti, ya Pak Kris. Oke, ini. Ya. Oke. Oke, Jenderal Darwan Tambunan, silakan. Kalau kita nih. Darwan harus ngomong yang banyak. Kan udah keliling dunia ini. Berubah, pakai janggut. Ya. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya. Oh Bali ya. Tapi Habib dia. Selamat sore orang-orang terbahagia di dunia. Ya. Oh, Bali. Amin. Ya, selamat sore Pak Darwan. Wah, luar biasa Pak, ini izinkan saya sedikit bisa untuk tadi mendengar tadi ini luar biasa. Early Plan Lip, ya, saya jadi teringat dengan Pak Akyong ketika dulu mengajarkan saya zamannya. Suaranya Pak Darwan. Tambunan, suaranya Pak Tambunan lah. Halo. Kedengaran Pak? Ya, udah lah. Ya. Udah, nunga. Iya, teringat zamannya Pak Akyong, ya mengajarkan Pak Hardi Wijaya ngajarin kita untuk keliling Early Plan Lip dengan teman-teman, ya dulu ada Pak Hardi Wijaya, ini ada Boksu, Pak HG, ya wah ini apinya Pak HG ini. Pak HG ini kalau mobil, kalau ibarat mobil, saya bilang ini kalau saya sebagai pedagang showroom mobilnya ini Ferrari, bukan Kijang, Pak. Ya, enggak laku Kijang itu, Pak. Ini Ferrari, Pak. Mantap kali. Ya. Maksudnya adalah Pak HG ini misinya memang sudah Pak ke bangsa-bangsa. Wah, ini kita juga udah dilatih sama Pak HG ke bangsa-bangsa. Dulu ada kawan kita Karolus, ya. Nah, Karolus juga ini dengan Pak HG, kita terus Pak Akyong, Pak Hardi Wijaya, saya. Nah, yang saya bisa dapatkan dari senior ini, orang-orang hebat ini ya tadi, dan di sini banyak orang-orang hebat ini, ada Pak Budiono, Pak Pran, dan semua ini orang hebat. Cuma saya baru kenal ini ada Pak Simanjuntak, saya lihat ini Pak Simanjuntak dari Jabar tadi Pak ya. Anton ya. Horas Pak Simanjuntak. Horas juga Pak Tambunan. Horas. Nanti saya ke Bali Pak Tambunan. Bali kita nanti. Saya lihat Pak Simanjuntak sama saya sama Pak. Sama-sama PDT. Kalau saya pengusaha di dalam Tuhan. Kalau Pak Simanjuntak ini apa PDT-nya ini apa ini? PDT-nya ini? Iya, benar-benar pendeta. Oh, pendeta. Oh. Iya, kalau saya pedagang, saya pedagang di dalam Tuhan, Pak. Pengusaha dalam Tuhan. Mantap. Berarti kita sama-sama pendeta, sama-sama PDT ya. Ya kan? Iyalah, cuma kepanjangannya aja yang beda. Ya. Ini ngomong-ngomong Bali, zona merah. Enggak, Pak Tambunan. Bali zona merah Pak, udah bisa masuk kita. Pokoknya zona merah, zona hijau, airlift tetap Pak, karena hanya pakai Zoom. Oh, siap. Iya. Mau zona merah, hijau, mau zona hitam sekalipun tetap pakai Zoom. Gak ada problem. Ya. Jadi airlift landlift Pak. Airlift landlift ini ya yang saya bilang bagus sekali. Jadi kita ada airlift landlift di sini Pak Dani Mande dan semua senior saya ini jago ini semua ini. Orang-orang hebat ini semua. Yang penting kita mau Pak, dan kita ini melakukan airlift landlift kan kita airlift landlift silip ya ada silip ya, kita nggak lupa pakai silip, ada landlift, dan ada kita lupa kadang-kadang kita ini kembali ke bagian yang lebih kecil dulu Pak. Yang lebih kecil adalah inilah kekuatan kita bagaimana kita city lift antar chapter dulu Pak.
antar chapter kita kan misalnya, itu juga kita harus lakukan. Dan di situ kekuatan kita, maka pilar yang kita lakukan tadi dengan city lift, airline lift, bagaimana tadi yang dipraktekkan Pak Dani Mande cukup bagus, ya, saling mendoakan. Nah, karena kekuatan kita di situ juga bagaimana tadi kesaksian tadi, bagaimana tadi Pak Hage bilang di Kupang sekarang bukan hanya zona merah, zona hitam katanya. Ada teman-teman kita yang terpapar COVID di sana mencari pembicara yang kalau bahasa saya ini sakti mandraguna, bukan Pak, ya kan? Sebab kita di sini bukan, ya, sorry Pak, sorry, ya sorry. Sebab begini, sebab saya belajar dari buku Demos, dari yang saya pelajari dan saya lakukan, bahwasanya kita ini justru dengan kesaksian, ya, kesaksian bagaimana teman-teman mungkin yang sudah pernah terpapar COVID, ya kan? Nah, dan bagaimana prosesnya dan bagaimana ya tadi ada puasa dalam doa melalui puasa Roh Kudus mengenai teman-teman kita orang member-member Full Gospel yang membagi kesaksiannya itu. Nah, begitu loh. Jadi bukan cari pembicara sakti mandraguna, Pak. Kan gitu ya. Nah, ini yang saya bicarakan. Bagaimana cari kita member-member Full Gospel punya kesaksian pribadi kita dengan Tuhan dan kita bagikan bagaimana, ya kan? Nah, ini yang saya bisa makanya dengan RLI itu kita saling berbagi dan tidak ada yang sempurna Pak, kita saling dengar-dengaran, saling mengingatkan dan intinya adalah doa, voice, teaching, training, RLI 4 pilar tadi kita coba jalankan. Jadi saya pikir dasarnya adalah Pak, kita ini semua orang-orang biasa yang mau dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa aja. Kalau nggak mau ya nggak usah dan bukan di sini tempat kita gitu loh, ya kan? Ini yang saya pikir. Jadi orang-orang biasa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa dan kita lakukan aja Pak, percaya lakukan. Jadi kita RLI dan City Lift tadi dan kita saling mendoakan, dukung, support. Nah ini saya bisa bagikan dan ini saya nggak terlalu banyak kemana-mana karena ini mayoritas semua di sini kawan-kawan senior saya, orang-orang yang hebat, orang ini tinggal sekarang kita lakukan saja, ya kan? Kita after sales, saya ini kan sales Pak, sales. Pekerjaan saya ini sales tadi PDT, ya pedagang di dalam Tuhan. After sales Pak, kita harus maintenance. Ketika airline lift, after sales harus maintenance. Ya, after sales bagaimana maintenance-nya kepada regional setempat atau chapter yang kita kunjungi supaya mereka ada maintenance yang kita harus memberitahu. Ya itulah mengingatkan kembali. After sales ini loh Full Gospel begini. Ini visi dan misinya ditangkap. Setelah ditangkap maintenance. Ya, baru nanti bagaimana bisa bermultiplikasi dan akhirnya ada yang namanya tongkat estafet diberikan kepada young generation tadi. Makanya kita bisa nanti akan terus itu. Jadi after sale we must maintenance. Airplane lift 4 pilar tadi dan kita harus sama-sama after sale maintenance. Terima kasih. Be strong in the Lord. Ya. Sebentar Pak Darwan. Ya, Pak. Ini siap penampilan Pak Darwan ini jadi trademarknya kita pakai jenggot nih. resepnya. Ya, oke. Saya lihat ini ada Pak John Wing sudah masuk juga. RDD dari mana nih? Dari Pak John Wing sudah monitor. Ya, kelihatan keluar lagi dia. Oke. Pak Budi Laksono, Lampung sudah siap Pak? Silakan Pak. Ya Pak Budi Laksono cuman monitor aja ya. Ya mungkin yang lain silakan. Masih ada? Pak John Wing itu RDD-nya DKI 3 Pak. Wakil saya. Halo dari Lampung Pak. Ya silakan. Lampung Pak. Ya, silakan Lampung. Silakan. Ya Budi Laksono Pak. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore. Ya. Salam FGP Men. Be strong in the Lord. Ya. Kami mau sampaikan Pak untuk di Lampung. Semenjak almarhum kawan kita Bapak Daniel Wahyudi satu tahun yang lalu ya sudah nih. Kami sering adain line lift memang cukup rutin Pak. Itu di per kabupaten, ya kan. Nah per kabupaten. Nah sekarang kendalanya
kalau di Lampung itu suasananya itu harus sepertinya kayak perlu api yang baru gitu loh Pak. Makanya kemarin saya sempat sounding sama Pak Denny Mande, Pak tolong sih Landlip ini diperbantukan, mungkin dari Jakarta atau apa, datang 2 orang, kunjungin bantu kita yang di kabupaten itu, karena apa ya, suasananya di Lampung itu beda. Kalau ke kita ini udah kayaknya gimana lah, seperti itu aja sih. Tapi intinya tetap berjalan Pak, walaupun ini kita tetap jalan sih itu. Nah, kami mengharapkan kapan ada waktu, mungkin kami minta dari National Board, mungkin ditunjuk berapa orang datang, kita diperkuat lagi Pak. Kasih ke kita, ke kami, ke Lampung, mungkin ada arahan apalah itu. Karena kami juga sudah lama tidak kedatangan tamu ini dari Jakarta atau dari yang mana-mana, khususnya Lampung. Mungkin sementara itu dulu Pak, info dari Lampung. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya terima kasih, selamat sore. Kalau suasana sudah kondusif, kita akan ke Lampung, karena saya juga ini juga merasa ada satu beban ya, karena saya lahir baru itu di Lampung Pak. Oh gitu. Makanya saya selalu fokus ke Lampung juga ini, karena tempat rumah saya yang kedua nih. Betul ya. Saya Siap, terima kasih. Saya 5 tahun di Lampung. Ya, terima kasih. Ya, kami tunggu Pak, kami tunggu. Oke. Terima kasih. Kita atur dengan Pak Hardy ya dan Pak Frans. Ya, siap Pak. Oke. Mungkin sementara Lampung dengan sistem Zoom dulu Pak. Iya. Saya sangat dekat sekali dengan Lampung ya, karena Lampung saya sempat 4-5 kali ke sana ya. Zamannya Pak Anang. Iya Pak Anang. Iya. Atau ya, kita nginep di rumah Pak Anang segala macam. Iya betul. Saya sudah bicara beberapa kali di sana. Bahkan terakhir saya sempat ketemu Pak Tegli ya. Iya Pak Tegli almarhum. April 2019 kita ketemu di salah satu hotel, saya lupa. Dan sekarang beliau sudah almarhum. Dan saya katakan bahwa sebenarnya kalau satu orang aja yang bisa menangkap visi FGD MFA ini, sebenarnya Lampung itu bisa terbang tinggi, Pak. Betul. Saya bicara dengan belasan teman-teman kita waktu itu ya. Dan saya merasa optimis bahwa Lampung itu akan maju, karena apa? Lampung itu terlalu dekat dengan Jakarta. Jadi bagi kita, kalau tidak ada COVID, itu Bapak bisa dikunjungi orang 1 bulan 3-4 kali itu Pak. Betul, karena dekat sudah. Betul. Ya, terus dari Palembang itu mereka juga konsen ke sana Pak. Iya. Karena Palembang saya juga sangat rutin ke sana, sehingga saya tahu benar itu Palembang sama Lampung itu Pak Budi. Iya, siap. Terus saja bergerak Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Iya Pak. Tuhan memberkati. Pak Budi, masih ada yang masih belum nih, Pak Hendro Cahyono. Silakan Pak Hendro. Ya, ada Galaxy Note ini siapa nih? Saya belum tahu nih namanya siapa nih Galaxy Note. Silakan. Ya, Pak Denny lagi di jalan, tapi ngikutin Pak Denny. Ya, silakan Pak Hendro. Ada yang mungkin disampaikan Pak Hendro? Itu saya menikmatin fellowship-nya Pak Denny. Rekan-rekan ini apinya terus menyala, puji Tuhan. Oke Pak Hendro. Ya, ini ada Pak Rudiap juga. Nanti di akhir acara nanti kita minta Pak Rudiap untuk menyampaikan sesuatu ke kita. Pak Firmanto, saya lihat ini ada nih, belum ada bicara nih Pak Firman. Silakan Pak Firman. Ya, selamat sore semua Bapak-Bapak. Jadi saya pikir yang dari RD Sulawesi 1 sudah bagus banget Pak. Dari Pak Yosep itu. Jadi idenya itu sangat bagus ya. Sudah sangat mantap Pak. Kita mendukung Pak. Terima kasih. Mantap. Kalau nggak ada yang lain, kita pindah ke agenda berikutnya, itu sosial ya Pak. Jadi donor darah dan pelayanan. Ya silakan Pak Hardy. Ya, untuk donor darah itu mungkin nanti Senin ya. Senin saya akan tanda tangan. Dan itu kita akan kirim ke seluruh regional dan seluruh Indonesia. Nanti kita kalau donor darah itu kita atur waktu tanggal yang sama. Jadi hari ini yang ada ikut di dalam ini, yang nanti kalau kita sudah tentukan itu bulan-bulan berapa, tapi saya
ada di catatan. Saya nggak bisa lihat. Tapi nanti besok saya akan kirim ke semua region. Saya kira itu dulu Pak Denny Mande. Oke. Ada pertanyaan tentang donor darah? Pak Peter Go, mungkin ada sesuatu yang disampaikan Pak Peter Go sebagai yang ya. Jadi donor darah, ini donor darah, kita rencanakan setahun 4 kali. Jadi waktu kita bicara nasional, itu donor darah ini kita usahakan pas bulan puasa dan pas pasca, ya. Jadi itu bulan 4 tanggal 17, terus kedua bulan Juni tanggal 26, tiga ini kita setiap tahun ini kita adakan 17 Agustus ya. Jadi kita adakan tanggal 28 Agustus. Keempat bulan Desember, 4 Desember itu setiap Natal. Jadi berhubung ini waktunya kan kita mepet. Sebenarnya dulu kan kita maunya Maret, Juni, September, sama Desember. Tapi berhubungan kita mau kerja di bulan puasa dan pasca dan HUT kemerdekaan. Jadi waktunya saya udah minta sama PMI, dia bilang sekali diadakan itu minimal 65 hari. Jadi bukan 3 bulan. Dia kasih saya 65 hari. Jadi saya susun-susun, dapatlah 4 ini kita bisa ikutin semuanya. Saya itu aja, Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Peter Go. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang donor darah. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang ibadah penghiburan ya. Ya, silakan. Pak Peter Go mungkin bisa sampaikan sedikit tentang ibadah penghiburan itu tujuannya apa, kemudian siapa yang kita layani dan sebagainya supaya jelas. Silakan Pak Peter. Oke. Kalau untuk acara penghiburan, sini kan kita ada 2, ada nasional sama regional. Jadi yang kita sudah adakan di nasional itu udah 3 ya. Dari Lampung, dari Pak Talas, sama satu lagi dari mana? Ada 3. Itu Payu apa namanya? dari DKI 1 apa Aweng, Pak Aweng. Aweng. Ya, Pak Aweng. Jadi kita jujur aja, saya secara pribadi dan kehidupan saya ini pas Jom ini kan kita merasa kesaksian dari keluarga almarhum. Pertama seperti Pak Aweng dia merasa kurang ya, tapi terakhir kita masuk ke sana kan kita menghibur ya. Nah, tapi saya rasa untuk nasional kita udah tetap jalan, dan untuk regional kita kasih masing-masing wilayah. Jadi boleh minta bantuan dari nasional boleh. Jadi cobalah dari nasional buat sendiri-sendiri aja, nggak ada masalah. Saya Pak Hardi ya, benar Pak Hardi. Ya, mungkin saya tambahkan untuk ibadah penghiburan itu memang kita tujukan kepada keluarga langsung ya, misalkan suami, istri, anak, ya, orang tua, ya. Keluarga inti. Ya, keluarga inti. Nah, kemudian yang disampaikan saya tambahkan Pak Peter Go bahwa ibadah penghiburan ini kalau tingkat nasional itu dilayani oleh National Board. Nasional. Kalau regional itu regionalnya. Nah, tapi kalau misalkan tingkat chapter, nah itu biarlah chapternya sendiri yang mengadakan ya. Jadi yang berperan di situ adalah masing-masing sesuai dengan hierarki. Misalkan kalau yang meninggal chapter presiden itu akan dilayani oleh field rep ya, field rep-nya. Demikian juga kalau Field rep-nya Ardi yang melayani di situ. Jadi kanan kemudian itu penting sekali ini disampaikan juga biodata. Bukan ada abioteopatiari apa ya itu kemarin. Jadi abiotori. Nah, itu disampaikan ya mungkin kalau ini secara virtual, tapi itu nanti mesti disampaikan secara fisik. Jadi itu nanti ditandatangani oleh regional presidennya, itu diserahkan langsung kepada keluarganya, diberikan fikra supaya itu sebagai kenang-kenangan, sebagai kenangan buat keluarganya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan seperti kemarin Pak Peter Go yang keluarganya Ko Aweng itu sangat berterima kasih sekali pelayanan kita dan luar biasa. Ternyata Full Gospel ini luar biasa. Jadi pelayanan ini juga salah satu ibadah ini kita juga bisa
ya keluarga ini akan merasa bangga dan anak-anaknya bisa meneruskan planning gitu. Begitu ya Pak Peter ya? Iya. Kan kita dengar sendiri dari anaknya Weng kan pertama dia merasa gimana ya, dari kedukaan merasa diganggu baru 2 hari ya. Tapi luar biasa anak yang cowok dia langsung sendiri yang ngomong sendiri, ya itulah. Memang itu kita haruslah. Kadang-kadang orang merasa kedukaan, kita merasa kita ada simpati, kita kasih penghargaan. Jadi saya rasa keluarga pasti terima dengan baik kok. Ya. Saya itu aja Pak Dani. Ya, mungkin teman-teman dari daerah ingin bertanya, silakan. Ya. Semua ya. Kalau sudah jelas semua, ada yang mungkin mau ditambahkan? Silakan Pak Hardi. Sudah tidak ada ya, mungkin kita minta masukan dari Pak Rudi, arahan juga bagaimana, dan sekaligus kita semua lah. Kebetulan Pak Rudi ada juga. Ya, silakan Pak Rudi dibuka Pak Rudi. Gambar dan suaranya. Halo, ya. Ada ya? Iya, silakan. Ada dengan suaranya. Iya, ya, thank you semua. Luar biasa. Saya hari ini ada tiga Zoom. Ini hari-hari ini nasional sudah ambil keputusan bahwa kita akan support regional support chapter. Makanya setiap pertemuan seperti ini nasional akan turun melihat dan melihat apa yang terjadi gitu loh. Jadi nasional tidak hanya membuat satu strategi tapi juga mensupport apa yang dilakukan sampai ke regional. Saya ucapkan terima kasih kepada Elit Landleaf and Social ya, luar biasa kali ini. Timnya sangat beda, orangnya simple tetapi sangat rapi. Simple tetapi rapi, hebat. Ini Brother Hardy bisa pilih timnya. Baru kali ada dia bisa bagi per wilayah malah. Jadi sangat rapi kali. Tadi diskusi sekarang koordinasi Elit Landleaf regional sudah sangat gampang kan, sudah ada koordinatornya. Dan justru di saat pandemi ini menurut saya ini kesempatan yang luar biasa untuk Elit Landleaf. Kalau dulu kita Elit Landleaf harus korbankan berapa waktunya, 2-3 hari, harus bayar uang untuk hotel, tiket dan lain-lain. Kali ini dengan Zoom kita bisa berelit ria, bisa kemana-mana dan kita harus pakai kesempatan ini untuk elit sebanyak mungkin. Dari pemetaan yang ada akan terlihat sekali di mana chapter regional yang lemah, di mana regional kuat. Disitulah kita saling mensupport melalui Elit Landleaf ini. Dan saya lihat tim sudah persiapkan dengan baik ya, sudah Elit Landleaf kemana-mana. Yang penting saran saya tolong komunikasi dilakukan dengan baik. Saya lihat juga di Elit Landleaf semua RDD sudah masuk ke dalam WhatsApp group. Jadi seperti pertanyaan tadi siapa dari siapa langsung ditanya di WhatsApp group itu langsung terjawab. Saya yakin itu sangat pasti akan bagus Elit Landleaf ke depan gitu. Untuk satu lagi mungkin tadi pemetaan itu pemetaan nasional. Nah, data itu apakah sudah 100% benar? Menurut saya belum tentu. Nah, disinilah RDD setiap regional bisa memberikan masukan yang real. Sebenarnya berapa chapter di wilayah dia, sehingga kita bisa support full gitu. Saya pemetaan secara nasional bisa dilakukan dengan baik gitu. Karena kalau pemetaan itu benar, 4 pilar tahu harus bagaimana gitu. Karena bukan hanya Elit Landleaf, ada teaching and training, ada DOA, ada VICT yang bisa benar-benar mensupport kepada regional yang lemah. Jadi mungkin dari RDD bisa bantu untuk mengupdate data-data yang real di regional masing-masing, sehingga kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Terakhir ini mungkin
orang berpikir Elif Landlive itu kita memberkati orang. Ya. Saya kenal ada satu regional DKI 5, mereka setiap Elif Landlive, setiap waktu offline, setiap berangkat mereka bawa leaders, dan pulang selalu ada leaders baru, calon chapter presiden. Jadi teman-teman RDD, mungkin kalau kita waktu Zoom Elif, bawalah, ajaklah leaders, paling tidak calon-calon chapter presiden, diajak, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk melihat lebih luas lagi. Kalau Elif Landlive kita akan melahirkan banyak leaders selain kita memberkati orang lain. Saya yakin dan saya lihat bahwa Elif Landlive kali ini orang-orang simple, sederhana, tetapi programnya ciamik, simple tapi ciamik gitu loh. Simple, fokus, efektif. Saya yakin ini sudah tercapai melalui Elif Landlive nasional nih. Thank you semuanya. Pak Rudiap, silakan sekalian tutup doa, Pak. Kita mendoakan kita, Pak. Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas waktu ini. Kami bersyukur Engkau memilih kami di Elif Landlive ini, secara nasional maupun regional. Bapak, kami tahu bukan hebat kami, bukan kepintar kami, bukan karena kami hebat, banyak uang kami bisa diletakkan tempat ini. Tapi kami diletakkan tempat ini karena Engkau melihat hati kami, Bapak. Ajarkan setiap kami, Bapak, untuk boleh merendahkan hati kami, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, Bapak. Untuk boleh melihat di mana wilayah yang kami perlu layani, Bapak. Untuk membangkitkan lebih banyak leaders melalui program Elif Landlive ini, Bapak. Kami berdoa, Bapak, Engkau pakai setiap kami, Bapak. Berkati setiap kami, Bapak. Jaga hidup kami, Bapak. Jaga perkataan kami, Bapak. Jaga kelakuan kami, Bapak. Sehingga apa yang kami lakukan, nama Engkau saja dipermuliakan, Bapak. Jangan sekali-sekali kami balahkan menjadi batu sandungan dalam hidup ini, Bapak. Ajarkan Elif Landlive, berdoa untuk Pak Hardi, Pak Peter, Pak Amin, Pak Denny Mande, Pak Hage, Pak Budiono, dan semua, Pak Frans, semua deputi, kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau, Bapak. Berikan mereka kesatuan hati, Bapak. Kekompakan, Bapak. Servanthood leadership, Bapak. Dan penundukan diri. Sehingga tim ini benar-benar kuat, solid, Bapak. Sehingga 4 tahun ke depan, Elif Landlive dan sosial benar-benar melakukan yang terbaik bagi Engkau, Bapak. Ada terobosan-terobosan terjadi melalui Elif Landlive. Oh, terpujilah Engkau, Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan kami juga, Bapak. Engkau sendiri yang proteksi kami dari sakit penyakit, Bapak. Sehingga kami siap, kami kuat, dan kami bisa maksimal di dalam pelayanan kami. Jaga juga bisnis kami, jaga juga pekerjaan kami, Bapak. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh melayani Engkau, Bapak, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Bapak. Engkau tidak pernah berhutang pada kami, Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau saja, Bapak. Kami percaya, Bapak, Engkau yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami akan meneruskannya sampai selesai. Terpujilah nama Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pak semuanya.